dari Bapak Kiai juga tokoh masyarakat di Amerika. Tokoh masyarakat, kelompok tani dan juga teman-teman tani yang teman-teman muda. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai yang telah memberikan kesempatan kepada kami, tempat dan juga waktu kita untuk mensosialisasikan program kita, yaitu Farmer Development Program. Program ini adalah kita menjaring petani-petani, terutama nanti adalah yang berminat terhadap edamame. Nanti program ini setelah kita melakukan sosialisasi di beberapa tempat, nanti dari peserta atau dari yang lain yang akan bergabung, nanti akan kita sekolahkan. Ya, nanti kita akan lakukan sekolah di perusahaan kita selama 3 hari, Pak Irfan ya. Selama 3 hari nanti belajar edamame. Dari situ setelah kita banyak belajar mengenai teori dan beberapa praktek, nanti kita akan melakukan kerjasama terhadap petani tersebut dengan program yang namanya adalah KSO, kerjasama operasional. Saya mau operasi ya, yang selama ini kita sudah berjalan dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, karena kita melihat kerjasama ini adalah kerjasama yang efektif yang selama ini kita rasakan. Karena sudah banyak kerjasama yang kita bentuk, tetapi ternyata kerjasama operasi ini yang lebih mengena terhadap petani. Ya, nanti akan saya jelaskan di slide terakhir, tapi nanti sebelum itu saya akan memberikan gambaran mengenai perusahaan kita. Apa sih ANJ? Kalau mungkin Pak Kiai sudah tahu, ya, tapi untuk yang lain kemungkinan kita masih pertama kali, dan juga apa sih Gading Mas Indonesia Teguh itu. Ini saya izin untuk memulai. Adalah perusahaan induk ANJ kita. Sebenarnya ANJ itu adalah dari kata Austindo Nusantara Jaya. Austindo Nusantara Jaya ini banyak berkecimpung di kelapa sawit. Ya, kelapa sawit yang ada di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Untuk yang ada di Jawa, terutama di Jember itu adalah edamame. Jawa itu adalah edamame. Ya. Edamame ini awalnya kita berkecimpung di dunia tembakau. Besukinaus dulu di Gading Mas itu. Tapi karena tembakau yang regulasi dan juga yang bermacam-macam, sehingga kita diputuskan untuk berubah produk, terutama adalah ke makanan. Nah, tahun 2015 kita beralih, ya, kita ke edamame. Memang prosesnya sangat panjang, kita belum punya pabrik, kita masih lokal. Pabrik baru berdiri itu tahun 2019-an. Itu kita berdiri, yang lokasinya ada di daerah Ajung. Nah, ini adalah beberapa nilai-nilai yang selalu ditekankan oleh grup kita ANJ. Yang pertama itu integritas. Yang kedua, menghargai sama manusia dan lingkungan, dan peningkatan kemampuan secara berkesinambungan. 3 nilai-nilai ini yang selalu ditanamkan terhadap karyawan maupun nanti petani yang akan kita ajak kerjasama. Karena kejujuran, integritas itu sangat penting di dalam suatu kerjasama ini. Ya. Dan juga menghargai sama manusia dan lingkungan, kita sangat concern terhadap hal-hal yang terutama hal perusak terhadap lingkungan. Kita sekarang di lapangan itu penggunaan kompos dan juga jerami yang sudah kita
kita pakai, itu kita gunakan kembali untuk tutup tanaman kita. Supaya apa? Tidak ada pembakaran. Dan juga peningkatan kemampuan bersinambungan ini, kita selalu mengabsah kemampuan kita semuanya supaya kita bisa lebih baik. Ini adalah area kita, area Gading Mas. Kita sekarang bicara mengenai Gading Mas. PT-nya di sini adalah Gading Mas Indonesia Teguh. Area tanam edamame kita itu ada di sementara ini ada di 2 kabupaten, yaitu di Jember dan Bondowoso. Kantor pusat kita sementara ini ada di Kaliwates. Di Kaliwates itu di seberangnya rumah sakit PTPN, PT Kaliwat 26 ya, di Argopuro Pak, dekat situ. Kalau pabrik kita itu ada di daerah Ajung, Kelompangan. Di situ pabrik kita yang sudah kita bangun. Nanti dari sosialisasi ini diharapkan kita bisa menggait lah ya petani-petani muda atau petani yang berminat. Kita akan berupaya memberikan teknik-teknik budidaya, terutama adalah pengolahan tanah, penanaman, perawatan, juga mengenai panen. Nah, dari situ nanti bapak-bapak semua akan diberikan suatu kontrak dan kita menjalankan kegiatan kerjasama tersebut. Dari dasar kita adalah dari sekolah tadi yang kita berikan teknik-teknik budidaya edamame. Ini adalah pabrik kita. Pabrik kita tergolong sudah standarnya sudah internasional, Pak. Ya, kita punya kerjasama dengan tim dari luar yang menjadi pembeli kita. Ya, semuanya di sini adalah menggunakan teknologi. Ya, kita di sini ada pabrik kita yang megah dan juga ada beberapa lab kita juga canggih, terutama ada lab mengenai pestisida dan juga mikroorganisme yang bisa mendetek bahan apa yang ada di edamame tersebut. Ini adalah sertifikasi yang kita dapatkan ya, dari ISO, BRC, yang macam-macam halal. Itu semua sudah kita dapatkan karena ini adalah syarat untuk ekspor kita. Sekarang kita sudah menjalankan ekspor mulai tahun 2021 ke beberapa negara, terutama adalah ke Jepang, terus ke India, ya, Eropa. Ya, kita sudah merambah ke beberapa negara. Ini kita akan selalu meningkatkan produksi kita karena permintaan edamame itu setiap tahun meningkat, sehingga kita belum mampulah untuk memenuhi kebutuhan dari dunia. Tapi karena konsep kita dari Gading Mas itu adalah kerjasama dengan petani, makanya kita menggalakkan ke semua pihak, kita harus bekerja sama meningkatkan pendapatan. Itu tadi sampaikan Pak Kiai, selain kita kerjasama, kita harus sama-sama menghasilkan. Ya, dari pihak perusahaan juga menghasilkan, dari pihak petani juga menghasilkan. Karena konsep awal kita adalah kemitraan. Berbeda dengan mungkin perusahaan yang lain itu ada sistem tanam sendiri, sehingga tidak melibatkan petani. Mungkin ada kemitraannya sedikit, tetapi kalau di kita semuanya adalah bekerja sama dengan petani. Karena untuk meningkatkan kesejahteraan petani tersebut. Ini adalah produk kita yang kita nikmati salah satunya. Ini adalah namanya Edashi. Ini adalah produk lokal yang dijual di Indonesia saja. Ya, yang ekspor itu lebih dari ini, lebih besar, lebih bagus, karena edamame orang luar itu yang diminta adalah bersih, besar, warnanya hijau, dan bebas dari residu. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita untuk meningkatkan
produksi dan juga melebarkan sayap kita terhadap beberapa petani-petani. Memang selama ini kita belum merambah ke daerah Bangsal. Kita masih banyak ke wilayah Ajung, ke arah Bondowoso. Ya, ini masih kita masuk, kemarin kita masih daerah Pecoro. Itu kita coba tanam di situ. Ini kita rencananya kita akan mengarah ke daerah Bangsal, ke daerah Tanggul, mungkin ya kalau yang sesuai dengan kondisi area kita. Nah, ini yang kita tawarkan mengenai program KSO yang kita nanti kalau memang bapak-bapak berminat, ya nanti kita dari sosialisasi ini ada rasa berminat, nanti kita akan coba daftar, setelah itu kita akan lakukan sekolah selama 3 hari, setelah itu kita lepaskan untuk mencari lahan dan kita melakukan kerjasama. Ya. Dari program KSO ini yaitu perusahaan itu akan memberikan pendampingan selama bertanam, itu melakukan pendampingan dari perusahaan. Memberikan bantuan modal. Modal itu kita berikan modal 100%. Biaya edamame itu adalah sekitar 55 juta. Berarti per hektar. Nanti perusahaan akan mengeluarkan biaya itu 55 juta per hektar. Tetapi kita tidak bisa langsung memberikan uang 50 juta. Di situ kita bertahap sesuai dengan pekerjaan apa yang dilakukan. Misalnya pekerjaan di sini kita sewa lahan. Ya kita bayar sewa lahan dulu. Setelah itu petani mengerjakan olah tanah. Udah sesuai, kita pengajuan kita bayar olah tanah. Sehingga modal semua itu dari perusahaan. Petani di sini menjalankan budidaya, menyediakan tenaga kerja. Karena apa? Kenapa kita melakukan bantuan modal 100%? Selama ini yang kita lakukan, kita sudah banyak kerjasama dengan petani, tetapi permasalahan utama adalah modal. Karena permodal edamame besar. Modal. Kita dulu kerjasama, kita hanya memberikan benih. Tapi ternyata hancur, tidak jalan. Karena apa? Ya petani awalnya semangat. Bukan hanya petani ya, awalnya semangat, tetapi setelah di tengah jalan modalnya habis, ya kan? Ternyata tidak dilakukan perawatan, ya, sehingga kita hasilnya tidak maksimal. Kita lakukan kerjasama dengan sistem 50%, tapi ternyata tidak jalan juga, karena masalah modal lagi, ya, sehingga kita putuskan kita modal 100% dari perusahaan. Ya, dari situ selama ini dari 2019 sampai sekarang ini berjalan dengan baik, hasilnya juga baik. Sehingga petani di sini dia hanya memikirkan bagaimana saya mendapatkan hasil, mendapat produksi yang banyak, kualitas yang bagus. Dan juga kita akan memberikan jaminan pasar karena semua produk itu diambil. Tidak ada menyampingkan, panen, predel, masukkan dalam karung, semua masuk ke pabrik. Jadi tidak ada harus sortasi di sini, itu yang ini disampingkan, itu tidak ada. Kita semuanya masuk ke pabrik, nanti di dalam pabrik nanti akan dilakukan grading sortasi. Kita terbuka. Petani mau ngikut dalam proses grading, itu kita persilahkan. Kita tidak ada menutup-nutupi data atau menutupi hasil. Semuanya kita terbuka. Petani mau ikut, silakan. Mengetahui, karena di situ kita ada beberapa yang harus grade ekspor, grade lokal. Itu yang kita nanti lakukan sortasi. Lebih detailnya nanti kita waktu pelaksanaan sekolah edamame nanti kita akan lebih detail karena di situ permintaan ekspor seperti apa, permintaan lokal seperti apa. Di situ petani akan mendapatkan data, ya. Tapi di sini permasalahannya
kita tidak membayar petani tersebut, kita tidak bayar. Ya, tidak kita beri upah setiap minggu, bulanan, itu tidak. Karena kita menganut sistemnya adalah kayak tanam padi. Kayak tanam yang petani-petani jalankan biasanya itu, kita kan akan mendapatkan hasil kan di belakang. Oke. Di situ kita akan memberikan sistem insentif terhadap petani. Insentif per kilo. Insentif per kilo nanti ada hitungannya, nanti akan saya jelaskan. Ya. Kenapa kita memberikan insentif ke petani? Modal semua dari perusahaan, sehingga nanti petani itu berupaya bagaimana caranya saya meningkatkan produksi yang baik, tinggi, dan kualitas yang baik. Sehingga nanti akan kita hargai insentif yang paling tinggi berapa? Segini per kilo. Nanti dikalikan total produksinya berapa. Nanti akan mendapatkan hasil petani tersebut. Ya. Saya lanjutkan. Ini adalah beberapa, ini tadi sampaikan petani mendapatkan insentif berdasarkan produksi dan kualitas. Nah, petani berperan penuh dalam nanti setelah kerjasama menyediakan lahan, tenaga kerja, dan pengawasan. Nanti dalam penyediaan lahan semuanya akan dikontrol oleh petugas kita. Sesuai nggak lahan tersebut? Kalau lahan tersebut sesuai, ya kita akan jalan. Kalau lahan tersebut tidak sesuai, ya kita harus nggak berani tanam di situ, ya kita tunda. Luasan untuk sekarang ini minimal adalah 2 hektar. Ya, minimal 2 hektar itu kita bisa melakukan kontrak. Nah, ini adalah kegiatan kita tidak semena-mena kita merekrut petani. Karena kita juga harus mencari petani yang kualitas. Jadi, alhamdulillah Pak Kiai menyampaikan di sini banyak petani-petani yang berkualitas, mungkin pemuda-pemuda yang ingin bertani. Karena selama ini terus terang petani muda itu sangat minim. Banyak yang tua-tua gitu kan. Ini adalah salah satu alternatif bagi petani milenial yang ingin bergabung. Tidak hanya bekerja di perusahaan atau bekerja di tempat mungkin pegawai ya untuk bisa mendapatkan hasil. Ternyata di dunia pertanian itu hasilnya juga tidak kalah dibandingkan dengan pegawai atau di karyawan-karyawan yang lain. Ya, kita seleksi petani, nanti kita ada interview seperti apa yang dijalankan prosedur perusahaan. Setelah itu petani petani oke, nanti petani menyediakan lahan, Pak, ini lahan kita, nanti akan kita survei. Setelah kita survei, oke, nanti kita lakukan kontrak kerjasama. Petani nanti kontrak kerjasamanya nanti per individu petani. Ya, kita tidak bisa per kelompok, per individu. Misalnya Bapak Kiai, ya udah nanti Bapak Kiai itu yang namanya nanti kerjasama dengan kita. Nanti ada petani siapa kerjasama dengan kita. Karena apa? Nanti keuangan itu ada langsung kepada petani. Keuangan tidak bisa lewat kemana-mana. Berarti dari perusahaan nanti langsung ke petani untuk biaya semua kegiatan di lapangan, untuk membayar tenaga kerja yang ada di lapangan. Terus nanti kita lakukan budidaya, panen, dan terakhir itu akan kita berikan insentif tadi saya sampaikan. Itu adalah paling lambat kita sekitar 1 minggu hari efektif itu insentif kita keluarkan. Ya, karena masih proses administrasi, tapi insentif ini sudah bisa kita hitung. Nanti akan dapat berapa. Petani nanti udah tahu ini apa-apa kriterianya insentif, data-data dikumpulkan, caranya bagaimana menghitung, itu nanti petani sebelum keluar dari perusahaan yang resmi itu petani sudah bisa, oh nanti saya akan dapat segini. Sama enggak dengan perusahaan? Oh sama. Kalau beda, itu kita bisa cross check di mana yang salah. Ya, kita tidak yang keluar dari perusahaan inilah yang harus dibayarkan. Enggak, kita terbuka semuanya.
Kalau ada kesalahan, kalau tidak ada kesalahan dari kita, ya kita cross check. Kalau memang ada kesalahan dari petani, ya kita cross check juga. Ya, itu mengenai pembayaran insentif. Nah, ini adalah peranan Gemit dan petani dalam model KSO. Ini dari GMIT melakukan penilaian petani dan lahan tadi sesuai dengan kontrak tadi, memberikan teknis budidaya edamame dan permodalan ya dari perusahaan, mengatur jadwal tanam, perawatan dan panen, merencanakan mengontrol pemakaian pestisida sesuai standar negara tujuan ekspor. Nanti di dalam pestisida ini, pestisida nanti yang mengelola adalah perusahaan semua. Jadi petani tidak diperbolehkan melakukan penyemprotan pestisida sendiri. Berarti nanti ada tim sendiri dari perusahaan, sesuai dengan jadwalnya dia akan datang sendiri. Dia akan menyemprot sendiri itu, timnya. Ada tim sendiri yang akan datang, sehingga karena apa? Ini berhubungan dengan residu pestisida. Pestisida yang kita semprotkan itu adalah yang intinya itu residunya minim yang sudah kita kirim ke beberapa negara. Takutnya kalau kita lepas, itu kan petani kadang-kadang kan pingin menyemprot, tambah ini, tambah itu. Itu karena bahan aktifnya itu belum tentu bisa diterima di negara tujuan. Karena kalau itu sudah terdeteksi secara otomatis, barang itu tidak bisa kita ekspor. Organik, Pak? Organik bisa. Ya, nanti bahan aktif yang kimiawi terutama. Ya, itu seperti itu. Menyerap seluruh hasil panen, memberikan insentif sesuai dengan produksi dan kualitas. Ya. Untuk petani, itu menyediakan lahan tanam milik sendiri atau sewa. Ya. Seandainya itu milik sendiri, nanti akan kita tetap sewa. Dari perusahaan, keluarkan biaya sewa. Ya. Adanya, saya punya lahan 5 hektar. Saya ingin gabung, saya sudah sekolah tadi, saya ingin kontrak. Tadi sawah Bapak atau sawah saya nanti akan kita sewa dari perusahaan. Kita keluarkan uang biaya sewa. Dalam 1 hektar, 5 hektar berarti berapa pengalinya, itu kita terima dulu. Ya. Setelah itu, kita melakukan pengerjaan mulai dari pengolahan sampai dengan panen. Menyediakan tenaga kerja, memang kita harus petani yang mempunyai basis tenaga kerja, karena edamame itu tenaga kerja yang dibutuhkan tidak sedikit. Ya. Tetapi dari pihak perusahaan itu akan tetap membantu. Kita ada program yang namanya kerjasama dengan pekerja. Kita selama ini sudah kita bentuk, kita mempunyai tenaga kerja tetap. Ya, nanti mereka yang akan kita pekerjakan di tempat-tempat Bapak yang mungkin yang membutuhkan tenaga kerja dengan upah yang standar kita, mereka sudah tahu standar kita berapa. Ya. Mengawasi proses tanam, perawatan dan panen sesuai standar budidaya edamame, menerima insentif tadi. Ya, insentifnya adalah hitungan per kilo. Nanti kita akan banyak diskusi Pak ya. Nanti saya jelaskan dulu, nanti kita diskusi. Nah, ini adalah model perhitungan insentifnya. Hitungan insentif itu kita ada 6 faktor yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah produksi. Produksi itu adalah produksi per hektarnya berapa. Ini adalah hitungan ton. Ini nilainya. Berarti semakin tinggi produksinya, nilainya juga semakin tinggi. Yang kedua yaitu mengenai kualitas. Kualitasnya semakin tinggi, nilainya juga semakin tinggi. Cacat polong ini adalah defek, semakin besar cacatnya itu semakin kecil nilainya. Diharapkan nanti cacatnya semakin kecil, berarti nilainya akan semakin tinggi.
Terus di sini ada lokal sama dengan ini, semakin kecil kita semakin tinggi, dan ini adalah, ini seharusnya jumlah polong per, ini ada besar polong. Kalau semakin besar, itu nilainya juga semakin tinggi. Etela ini adalah ulat yang ada di dalam polong. Ini yang menjadi masalah, ya, makanya kita masukkan di sini. Tapi ini bisa kita teratasi, ya. Selama ini kita sudah banyak produk-produk yang bisa kita pengendalian etela. Nah, dari sini kita hitung dari beberapa faktor ini, itu nanti ada yang ketemu namanya indeks kualitas. Bagaimana cara mendapatkan indeks kualitas? Dikalikan semua. Dari skor dikalikan dengan persentasenya. Ya, dari situ ketemulah, seandainya nanti kita ada indeks kualitas di atas 88 nilainya. Berarti besaran insentifnya itu mulai dari Rp100 per kilo sampai Rp900 per kilo. Besaran insentif yang diterima. Seandainya ini 88, lebih dari 88, nanti akan mendapatkan insentif per kilonya Rp900. Memang kelihatan kecil, tetapi pengkalinya adalah berapa produk yang kita hasilkan. Dalam 1 hektar, seandainya kita mendapatkan, ini adalah hitungan. Kalau produksi kita 8,5 per hektar, dengan luasan 2,5 hektar, kita mendapatkan, ini 8,5, kita indeks 8,5 ton per hektar, ini kita akan mendapatkan indeks kualitasnya adalah 79. Berapa 79? Kita Rp600. Rp600 kalau dikalikan jumlah pencapaian 21 ton, itu nanti akan mendapatkan 12 juta. 12 juta ini kalau kita hitung-hitung, untuk kira tanamnya selama 3 bulan, kita nggak sampai 4 bulan, karena edamame itu umurnya 70 hari. 70 hari ditambah dengan masa olah mungkin sekitar 20 hari. Ya, itu kita bisa mendapatkan penghasilan per bulan itu adalah 4.200.000. Kalau hitungan kita tanam 2,5 hektar. Tetapi sekarang petani itu, yang petani binaan kita itu nggak mau tanam 2,5 hektar. Mereka minimal 5 hektar. Karena apa? Mengejar jumlah, karena apa? Dalam satu musim 5 hektar dikalikan dengan insentif. Seandainya kalau sekarang banyak yang tembus di angka 850 per kilo. 850 itu kalau kita kalikan 10 ton, saat ini itu udah 8,5 juta pendapatan petani dalam 1 hektar. Kalau dia dikalikan dengan 5 hektar, dia sudah di angka 40 juta dalam satu musim 3 bulan. Maka mereka sekarang mengejar di situ. Berarti pendapatan mereka itu kan akan lebih. Kita 5 hektar bisa untuk mendapatkan 40 juta, itu kita bisa. Itu yang selama ini petani kita, kenapa ini eksis? Karena merasa petani itu pertama modal tidak perlu memikirkan bagaimana caranya untuk lebih bagus, produksi tinggi, hasilnya itu tidak kalah dengan produk yang lain. Itu tadi petani kita bisa untung. Ini adalah contoh pendapatan beberapa petani kita di bulan Februari, Maret,
ini kemarin bisa mendapatkan di bulan April kemarin bisa mendapatkan dari 4,5 hektar dia mendapatkan 30 juta. Ini data ini kita tidak buat-buat, ini hasil dari mereka. Ini ada 3,5 bisa mendapatkan 31 juta. Karena apa? Dia 10 ton. Ya, per hektarnya dia 10 ton. Ada juga ini yang kecil memang. Dia hanya 7,4 ton, tapi dia masih mendapatkan insentif sekitar 8 juta. Nah, ini data yang atau kita bagi seandainya ini kita hitung-hitung, kita per bulan, kalau ini 29, kita hitung 3 bulan itu bisa 10 juta per bulan. Dari penghasilan tanam edamame. Ya, itu mungkin kita bisa diskusi ya dengan Bapak-bapak semua, apa yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ya, supaya kita lebih aktif, karena ini riskan, karena juga menentukan mau apa tidaknya untuk bergabung, kan seperti itu. Monggo, mungkin ada yang perlu disampaikan. Monggo, Pak. Itu kan luasannya minimal 2 hektar. Itu apa harus 1 hektaran atau bisa pecah-pecah? Bisa.